Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia. Hari ini kembali kita mempelajari Alkitab kita dalam acara Through the Bible yang akan membahas Alkitab dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu, dari Senin sampai Jumat. Dan jikalau ada yang tidak sempat mendengarkan di pagi hari, ada putaran ulangnya pada jam 6 sore. Nah, hari ini kita sampai di Injil Lukas pasal yang ke-14. Injil Lukas pasal yang ke-14. Mari kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, kami mohon kasih karunia-Mu, mohon pimpinan-Mu di dalam kami membahas firman-Mu. Kiranya Engkau menerangi akal budi kami, hati kami juga, sehingga kami dengan lebih gampang memahami kebenaran-Mu oleh berkat-Mu, dan hati kami pun terbuka untuk menerimanya. Puji hormat kami naikkan padamu Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke pendengar sekalian, kita akan membaca Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 14 ayat 1 hingga ayat yang ke-14, ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Pak Alkitab buku silakan membacakannya untuk kita. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-ngamati dia dengan saksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, "Diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membatanya. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. "Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, 'Berilah tempat ini kepada orang itu.' Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang lebih rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, 'Sahabat, silakan duduk di depan.' Dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, "Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat perikop ayat 1 sampai 6. Lagi-lagi Tuhan Yesus membereskan orang-orang Yahudi tentang konsep hari Sabatnya mereka. Hari Sabat adalah paket dalam rangkaian ibadah simbolik, di mana sebagai bukti seseorang mengasihi Allah, sebagai bukti seseorang patuh kepada Allah, maka Allah tetapkan di dalam 7 hari, 1 hari di mana mereka beristirahat, atau 1 hari di mana mereka khususkan untuknya. Nah, sebenarnya yang paling penting itu adalah hormat yang di dalam hati itu.
yaitu jikalau seseorang hormat kepada Allah, dia akan mengkhususkan satu hari penghormatan itu. Nah, satu hari penghormatan itu juga Allah pakai sebagai satu hari di mana manusia itu diistirahatkan. Sebab adalah bagi kebaikan manusia jikalau dia memiliki hari di mana beristirahat. Jadi tidak tegang terus all the time gitu ya, sepanjang waktu. Tetapi dia memiliki waktu ngasonya gitu, waktu untuk beristirahat. Di dalam rangkaian ibadah simbolik. Nah, hari Sabat adalah bagiannya. Mungkin ada yang bertanya, tetapi itu mengapa serangkaian dengan pernyataan Tuhan bahwa Dia menciptakan langit dan bumi 6 hari, kemudian hari yang ke-7 Dia beristirahat? Betul. Perlu diingat bahwa Allah yang menuliskan Alkitab ini adalah Allah yang Maha Tahu. Dia sudah tahu segala sesuatu dari kekal hingga kekal. Jadi rangkaian ibadah simbolik ini adalah untuk kebutuhan ibadah simbolik manusia sampai yang disimbolkan tiba, yaitu Yesus Kristus, Sang Hakikat itu. Nah, perlu diketahui bahwa di dalam ibadah simbolik itu yang ditekankan itu adalah manusia melakukan ibadah itu secara lahiriah, ya, atau secara simbol, secara gambaran. Ibadah simbolik ini muncul adalah karena Allah berjanji untuk kirim juru selamat, dan sebelum sang juru selamat itu tiba untuk menolong manusia menyelesaikan masalah dosa manusia, manusia diperintahkan untuk melaksanakan ibadah simbolik yang menggambarkan proses penyelamatan yang dijanjikan dan sekaligus menggambarkan sang juru selamat yang dijanjikan itu, yaitu ambillah seekor domba, dan domba itu disembelih di atas mezbah sebagai simbol penjatuhan hukuman atas sang juru selamat sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan masalah dosa manusia. Dan domba menggambarkan sang juru selamat. Nah, tentu semua rangkaian ibadah simbolik ini selesai pada waktu yang digambarkan itu tiba, yaitu Yesus Kristus. Karena ketika Yohanes menunjuk kepadanya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, maka sesungguhnya selesailah tugas ibadah simbolik itu. Karena yang disimbolkan sekarang sudah tiba. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini harus dicamkan dengan baik-baik. Di dalamnya termasuk ya nama Allah Yehova, ya. Itu juga untuk kebutuhan rangkaian ibadah simbolik, ya. Artinya ibadah yang bersifat lahiriah. Nah, oleh sebab itu ketika Tuhan Yesus datang, semua rangkaian ibadah simbolik itu selesai, tugasnya selesai. Di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 16, coba pendengar buka di Injil Lukas pasal 16 ayat 16. Ini sangat dekat ya, cuman 2 halaman. Di situ berbunyi, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Jadi hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Nah, mengapa sampai pada zaman Yohanes? Karena Yohanes menunjuk kepada sang juru selamat. Jadi Yohaneslah yang mengantarkan sang juru selamat, atau Yohaneslah yang mengantarkan hakikat yang disimbolkan perjanjian lama. Oleh sebab itu, ketika Yohanes mengantarkan sang hakikat itu, maka simbolnya selesai tugas. Itu maksudnya. Jadi oleh sebab itu sejak Tuhan Yesus tiba, ya, sejak yang disimbolkan tiba, sang hakikat tiba, maka manusia tidak perlu lagi mempersembahkan domba, karena domba Allah sudah datang dan dia siap mempersembahkan dirinya. Kemudian dia mempersembahkan dirinya terpaku di atas kayu salib bagaikan domba yang disembelih di atas mezbah.
Nah, itulah kebenaran yang sangat hakiki ya. Jadi ini perlu diperhatikan dengan sebaik-baiknya, sehingga manusia sudah tidak perlu lagi memperhatikan ibadah yang untuk kesucian jasmani ini. Karena ibadah untuk kesucian jasmani itu adalah rangkaian dari ibadah simbolik atau menyembah secara jasmani, seperti larangan makanan ini dan itu dan lain sebagainya. Itu adalah untuk kebutuhan ibadah simbolik dan untuk kebutuhan kesucian jasmani. Karena sejak Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus sudah mengumumkan sekarang yang dipandang oleh Allah, yang ditekankan oleh Allah adalah kesucian rohani, kesucian hati. Jadi bukan kesucian jasmani, melainkan kesucian rohani. Itulah sebabnya ya Tuhan Yesus berkata, tidak ada lagi makanan yang masuk ke dalam diri manusia yang menajiskan. Memang dari mulanya begitu. Tidak menajiskan hati orang, tetapi bisa menajiskan badan orang. Namun yang ditekankan sekarang itu bukan najis badan, tetapi yang diutamakan oleh Tuhan, artinya yang dilihat oleh Tuhan sekarang adalah najis hati. Nah, najis hati itu justru yang keluar dari hati. Apa itu? Iri hati, ya, dengki, terus hati yang penuh dengan nafsu birahi, ya, dan hati yang penuh dengan dendam, ya, penuh dengan rencana kekerasan, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu hati yang najis itu, ya. Tapi badan, ya, badan ini akan musnah, ya. Badan kita ini tidak masuk surga, badan kita, tetapi jiwa kita yang masuk surga. Jadi kesucian internal sebenarnya, bukan lagi kesucian eksternal, ya, bukan lagi kesucian jasmani, tetapi penekanannya itu adalah kesucian hati. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang, dan pada hari Sabat katanya dia datang ke rumah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua orang yang hadir mengamat-amati dia. Rupanya hari Sabat mereka boleh makan tapi tidak boleh kerja. Mereka mengamat-ngamati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit, ya, busung air, berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi di situ, katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Ya, ini kali ini pakai tanya ini, ya. Biasanya Tuhan Yesus to the point, ya. Biasanya Tuhan Yesus langsung. Bukan berarti Tuhan Yesus mau permisi sama mereka, tetapi Tuhan Yesus mau lihat ini orang-orang munafik, ini pengajaran munafik, ya. Sampai kini masih sangat banyak pengajaran yang munafik, ya. Saya ingin katakan kepada Anda begini, tanda yang paling jelas tentang pengajaran yang munafik itu adalah yang mengajarkan sendiri, yang percaya itu sendiri, tidak bangga atas pengajaran itu. Nah, ini sebenarnya juga sebuah bentuk munafik. Mengapa? Kalau Anda yakin itu benar, mengapa Anda tidak bangga atasnya, gitu? Kalau Anda tidak bangga, berarti Anda tidak begitu yakin bahwa itu benar. Nah, kalau Anda tidak begitu yakin itu benar, lalu mengapa engkau mengajarkan kepada orang? Ya, betapa munafik, bukan? Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kami adalah kelompok yang mengajarkan dengan penuh kebanggaan apa yang kami yakini. Kami yakin sekarang, ya, hari Sabat itu adalah rangkaian ibadah simbolik yang setelah hakikatnya tiba, maka itu selesai tugasnya. Oleh sebab itu, hari ini tidak perlu kita kebaktian pada hari Sabtu. Bahkan di dalam ibadah hakikat, ya, tidak ada lagi yang namanya ikatan waktu, tidak ada lagi yang namanya ikatan tempat, tidak ada lagi yang namanya ikatan cara postur tubuh harus bagaimana. Tidak ada. Sebab sekarang adalah zamannya kita menyembah Tuhan bukan dengan badan, tetapi dengan hati. Nah, karena kita menyembah Tuhan dengan hati, maka kita bisa berbakti atau kita bisa menyembah Tuhan
setiap saat, dan bahkan setiap saat dalam hidup kita itu hati kita menyembah Tuhan. Nah, lalu kalau kita kumpul itu namanya sebenarnya kumpul berjemaat. Kumpul berjemaat itu bukan acara sembah menyembah. Jadi hari Minggu pagi misalnya kita kebaktian, itu adalah sesungguhnya disebut acara berjemaat. Jadi bukan acara sembah menyembah gitu. Ya. Jadi kita menyembah Tuhan all the time dalam hidup kita, semua waktu dalam hidup kita. Bahkan tiap-tiap detik dalam hidup kita, kita menyembah kepada Tuhan, sejak penyembahan itu bersifat roh dan kebenaran. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya Tuhan Yesus sekarang bertanya kepada mereka untuk memeriksa mereka, ini kemunafikannya ini sejauh mana ini? Dan katanya, ya mereka itu diam semuanya. Ini dia. Pertama diam semuanya, lama-lama jadi marah biasanya. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini banyak kali terjadi demikian, ya, dimana pertama diam, nah lama-lama jadi marah gitu. Ya mendingan kalau diam kemudian merenung, ya kemudian bisa memahaminya. Tetapi diam, ya kemudian lama-lama ya jadi marah. Ya, karena apa? Karena justru dari dalam hati timbul hal-hal yang menajiskan, timbul kemarahan, timbul kedengkian, ya, timbul ini iri hati, ya, di mana tidak senang lihat orang lain lebih maju, misalnya merasa tersaingi dan lain sebagainya. Itu akan muncul di hati yang najis itu, ya, toh. Ya, jadi Tuhan Yesus bilang yang keluar dari dalam hati itu yang najis, yang masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan orang, ya. Jadi kemudian katanya mereka tuh diam semua, lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, siapa di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok, ya, ke dalam sebuah sumur meski pada hari Sabat? Siapa anaknya yang terperosok ke dalam sumur atau ke dalam lubang pada hari Sabat, lalu dia bilang anaknya dari atas, nak, lu tinggal dulu di dalam sana ya, sampai nanti besok bapak kembali lagi setelah lewat hari Sabat baru tarik kamu keluar gitu. Nah, ada yang macam begitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, Tuhan Yesus ajak mereka berpikir. Di dunia ini penuh dengan manusia yang beribadah dengan tidak pakai otak gitu, yang tidak berpikir, ya. Padahal Tuhan memberikan kita akal budi, dan hanya manusia yang berakal budilah yang bisa beribadah. Ya, kambing domba nggak bisa beribadah. Hanya manusia yang berakal budi yang bisa beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, komponen yang paling penting dalam hal beribadah itu adalah pikiran. Jadi manusia harus berpikir, mengapa saya melakukan ini? Mengapa saya melakukan itu? Ya, jadi jangan ada orang yang beribadah dengan nggak pakai otak gitu. Ya, asal berbuat begitu, nggak tahu mengapa harus berbuat begitu. Abraham, Musa, Adam, bahkan mereka mempersembahkan domba, dia harus mengerti mengapa mempersembahkan domba. Bukan itu sebagai sesuatu kebiasaan, ya, hari yang ditentukan lalu ambil domba sembeli begitu, habis itu makan dagingnya. Bukan, ya. Dia harus mengerti mengapa domba, mengapa tidak pakai babi gitu, mengapa tidak pakai ayam, ya loh? Mengapa pakai domba? Nah, karena ibadah simbolik yang diperintahkan itu untuk menggambarkan Sang Juru Selamat yang dijanjikan. Jadi Sang Juru Selamat ini yang dijanjikan ini digambarkan dengan domba, binatang yang lembut dan binatang yang suka bersih gitu. Lain kalau digambarkan dengan babi suka ini cemplung ke dalam itu kubangan lumpur, ya, itu tidak cocok gitu. Jadi harus jelas. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat Tuhan Yesus bilang, ini orang munafik ini, ya, anak kamu jatuh ke lubang, kamu tarik dia segera. Ini sekarang orang ini sudah sakit, bukan cuman baru jatuh ke dalam lubang, ini orang sudah di dalam lubang sudah lama ini. Mengapa dia tidak boleh disembuhkan? Nah, Tuhan Yesus sembuhkan orang itu, dan ahli Taurat dan
orang-orang Farisi ya pasti tidak senang. Karena apa? Karena mereka senang mengikat orang, tapi mereka sendiri ini ya senang, bahagia dengan mengikat orang. Ada orang yang bahagia mengikat orang ini ya. Memang sering terjadi begitu. Kemudian kita lihat perikop yang ke-7, perikop dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya, di sini adalah tempat yang utama, tempat yang rendah. Nah, Tuhan Yesus memberikan tip kepada kita kalau ke pesta, katanya, ya. Tetapi ini celaka sekali, banyak dipakai oleh orang ini untuk ke gereja ini. Padahal ke gereja itu kamu datang duduk paling depan, ya. Tidak ada orang suruh kamu mundur ke belakang, gitu. Tapi sekarang ini orang datang ke gereja, malah dia duduk di paling belakang gitu. Paling belakang, saya kasih tahu, paling belakang nggak dengarnya nggak jelas, dan lagi banyak gangguan kalau di belakang. Banyak orang yang ngobrol dikit-dikit mungkin di bagian belakang, tapi bagian depan ya, bagian depan konsentrasi lebih baik. Ini Tuhan Yesus ngomong nih kalau ke pesta, ini bukan kalau ke gereja gitu. Banyak orang Kristen nih ada-ada aja ini, you know. Ini Tuhan Yesus bilang ke pesta, dia terapkan itu kalau ke gereja, lalu dia duduk di belakang gitu ya. Apa ya, kadang-kadang itu sebagai satu posisi hit and run gitu ya. Jadi belum selesai betul kebaktiannya, dia sudah mau lari gitu, dia lari, you know. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kita lihat Tuhan Yesus bilang kalau kamu pergi ke pesta, katanya ya jangan kamu ini ya mencari hormat, katanya ya. Orang pergi ke pesta, mungkin orang itu telah mengundang orang yang lebih terhormat. Kalau kamu duduk di paling depan, cari posisi paling terhormat. Nah, padahal dalam pesta itu ada orang yang lebih terhormat dari kamu yang sudah diundang. Nanti rumah datang ya toh, ketuk-ketuk kamu punya punggung, dia bilang, saudara, kamu tolong mundur ke sana, katanya mundur dikit ke sana. Itu kan betapa ya tidak enak gitu doh. Nah, tetapi kalau kamu duduk di belakang dan kamu memang dihormati oleh yang mengadakan pesta, kamu akan diundang untuk maju ke depan. Kalau dia yang suruh maju ke depan, masa nanti dia suruh mundur lagi gitu, you know? Nah, itu kan tidak demikian ya. Maka itu ya, maksud Tuhan Yesus mengajarkan ini apa ini ya? Maksudnya begini ya. Di ayat yang ke-11 katanya, sebab barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan, katanya ya. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, demikian juga kita di hadapan Tuhan ya. Kalau kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, dan sedemikian rupa kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, dan Tuhanlah yang akan meninggikan kita. Tetapi jikalau kita meninggikan hati kita di hadapan Tuhan, kita sombong di hadapan Tuhan ya, jangan sampai Tuhan merendahkan kita. Itu tidak enak ya. Dan Tuhan sedemikian mengasihi kita, Dia mau memberikan kita posisi yang baik ya. Tetapi tentu ya, kita harus cukup layak untuk menerima itu. Ya, pertama Dia memberikan kita posisi sebagai anaknya. Kita mendapat posisi sebagai anak-anak Allah, dan kita juga mau melayaninya sebagai hambanya. Bahkan katanya ya, kita sebagai sahabat ya. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu adalah sahabatku, katanya, sahabatku. Dan lebih-lebih lagi ya, kalau bicara soal hal menghormat ini, Anda dihormati oleh siapa paling keren? Dihormati oleh Pak Camat, cuman Pak Camat kan, katanya. Tentu tidak terhormat ya. Dihormati Pak Camat ya sudah terhormat, tapi lebih mantap dihormati Pak Bupati gitu ya. Nah, lebih mantap lagi kalau dihormati Pak Gubernur gitu ya. Wah, lebih mantap lagi kalau dihormati oleh Pak Presiden. Nah, ya enggak?
Tetapi Alkitab bilang apa? Oh, kalau dihormati oleh Allah pencipta langit dan bumi, itu tidak ada lagi yang lebih tinggi, saudara. Itu sudah hormat yang paling tinggi. Saya kasih tahu, hormat yang paling tinggi. Nah, bagaimanakah untuk mendapatkan hormat yang paling tinggi itu? Di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-26. Injil Yohanes, ya, pasal yang ke-12 ayat 26 bunyinya gini. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Wah, luar biasa, ya. Barang siapa yang melayani aku, ya, ia akan dihormati Bapa. Jadi orang yang mau dihormati oleh Bapa adalah menjadi pelayan Yesus Kristus, menjadi pelayan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tidak ada yang lebih indah dari itu lagi, ya, yaitu dihormati oleh Bapa. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita kembali lagi ke dalam pembahasan kita Injil Lukas pasal yang ke-14, dan sekarang kita tiba di ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-14, yaitu mengenai siapa yang harus diundang. Menyinggung siapa yang harus diundang, bahkan semua tindak tanduk, semua hal yang kita lakukan di muka bumi ini, itu semuanya tentu sangat tergantung kepada kita mau menerima apa gitu. Kalau kita mau menerima perlakuan balik di dunia ini, ya maka inilah yang kita kerjakan. Kalau kita mau menerima balikannya itu nanti di dalam kekekalan, maka itu yang lain lagi yang dikerjakan. Jadi begini, sesungguhnya ya, tingkah laku manusia atau apa yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini sangat tergantung kepada ya konsep kita tentang kekekalan. Apakah engkau percaya pada kekekalan? Apakah engkau percaya bahwa ada neraka dan ada surga, ada hidup yang kekal, dan Anda akan hidup di sana selamanya bersama Tuhan? Apakah engkau mempercaya itu? Dan apakah engkau percaya bahwa semua perbuatan Anda nanti akan mengikuti Anda di surga? Apakah engkau percaya bahwa engkau akan diberi hadiah oleh Tuhan atas hal-hal baik yang engkau kerjakan di bumi ini? Apakah engkau percaya itu? Nah, itu semuanya mempengaruhi tingkah laku kita, mempengaruhi falsafah hidup kita. Jadi, kalau seseorang percaya ya bahwa nanti kalau saya meninggalkan dunia ini, maka semua yang saya kerjakan untuk Tuhan ya akan dihitung kembali, ya tentu kita akan mengerjakan itu. Jadi sangat tergantung kepada iman seseorang. Nah, Tuhan bilang sebenarnya di ayat yang terakhirnya 14 katanya ini, kalau kita mengundang orang yang tidak dapat mengundang balas kita, maka engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang mati. Orang-orang benar ya, kebangkitan orang benar atau orang mati yang sudah benar gitu. Nah, kita lihat di sini Tuhan Yesus bilang, apabila engkau mendapat perjamuan siang atau malam ya, mengadakan perjamuan siang atau malam, engkau jangan undang sahabat-sahabatmu, tetangga-tetanggamu, familimu yang kaya raya. Nanti mereka, oh ya sudah undang kita, nanti kita ada acara jangan lupa undang dia. Dia undang dia lagi, ya balik sana balik sini gitu ya. Bahkan banyak orang yang kadonya itu nggak dibuka-buka itu, bahkan dia nggak tahu itu isinya apa itu ya. Sekarang dia dikasih kado ya, kira-kira dia goyang-goyang, itu cangkir itu ya. Nanti dia diundang orang lain nih, dia tinggal bungkus lagi di situ ya, kemudian antar lagi. Jadi putar-putar hadiahnya, udah putar-putar begitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, Tuhan bilang jangan. Kalau kamu mau mengadakan pesta atau apa, kalau kamu mau mengharapkan balasan manusia di muka bumi ini, ya undanglah yang kaya supaya nanti dia undang balik kamu gitu. Tetapi kalau kamu mau mengharapkan balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar, maka undanglah orang yang miskin, undanglah orang yang buta, yang cacat ya, orang-orang yang lumpuh ya. Mereka ini nggak mampu undang balik kamu. Nah, justru apa yang kamu perbuat itu
akan dibalikkan kepadamu nanti di dalam kekekalan. Nah, persoalan utamanya itu adalah, percayakah kita akan kekekalan? Nah, di situ persoalannya. Kalau tidak percaya, ada bagaimana? Kalau percaya, maka marilah kita menabung dalam kekekalan. Ini penting. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan membaca lagi dari ayat-ayat di perikop, mulai dari ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-35. 15 sampai 35. Silakan Pak Alkitab Buku membaca untuk kita. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan mereka itu aku tidak dapat.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat.' Lalu kata Tuan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.' Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, 'Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, 'Orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya.' Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula tiap-tiap orang yang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di ayat 35 sampai ayat 15 sampai dengan ayat 24, ya, di sini tentang undangan makan, ya. Mendengar tadi Tuhan Yesus berkata soal mengundang makan segala macam, jangan mengundang orang yang kaya, nanti dia balas undang kamu kehilangan upah di sorga. Lalu katanya mendengar itu, seorang dari tamu-tamu itu berkata kepada Tuhan Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tuhan Yesus mungkin lihat ke dalam hati orang ini, ya, dia tahu persis apa yang dipikirkan oleh orang ini. Nah, tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang." Ya,
Tetapi katanya menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hamba-hambanya mengatakan kepada orang, mari, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi ini yang datang lagi bilang apa katanya, ya baru beli ladang lah, ya mau pergi untuk melihatnya lah, minta maaf lah, baru beli 5 pasang lembu lah, mau cobalah katanya, minta maaf lah. Kemudian yang lain lagi berkata bahwa baru kawin lah, ya toh masih bulan madu lah, mungkin begini begitu dan lain sebagainya. Nah, kemudian katanya, kembalilah hambanya, ya. Waduh, nggak mau datang ini yang diundang, semuanya penuh dengan alasan, ya. Tuannya bilang kalau gitu, ya panggil semua, ya toh, yang cacat lah, ya toh, yang miskin lah, yang buta lah, yang lumpuh lah, ya toh. Ayo suruh mereka masuk semuanya. Masuklah, tentu orang-orang tuh gampang sekali masuk, ya. Kemudian hamba itu bilang, melapor, Tuan masih banyak tempat ini, ya katanya. Paksa mereka masuk katanya, semua orang di jalanan di mana-mana, karena rumahku harus penuh katanya. Sebab aku berkata kepadamu katanya, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Ini Tuhan Yesus menyindir orang-orang Yahudi di situ. Orang-orang Yahudi di situ adalah sebenarnya kedatangan anak manusia, kedatangan anak Daud itu akan menjadi raja mereka, ya. Mereka sebenarnya orang yang diundang itu. Mereka orang yang diundang. Tetapi mereka tidak mau datang, penuh dengan alasan. Akhirnya undangan itu dialihkan kepada bangsa lain, ya, kepada bangsa-bangsa lain yang hina, ya. Tadinya bangsa lain, seluruh bangsa non Yahudi itu penyembah berhala. Kita akui saja, ya toh, penyembah berhala. Kita adalah orang-orang yang memusuhi Tuhan sebenarnya, tapi oleh kasih karunia Tuhan kita, ya, diselamatkan. Sungguh ini luar biasa. Nah, lalu yang dimaksud Tuhan dengan perjamuan ini apa ini? Di Injil Matius pasal 22 di situ ada malah dibilang ada orang yang kemudian masuk dalam pesta, kok tidak berpakai pakaian pesta, kok bisa masuk ke situ gitu. Nah, orang salah menafsirkannya, mengira bahwa perjamuan ini di sorga di sana gitu, gitu. Mana mungkin ada orang yang bisa kecolongan masuk sorga yang tadinya nggak layak punya? Mana ada macam begitu punya, ya. Kok dia bisa tiba-tiba ada di situ gitu? Nah. Itu perjamuan yang dimaksud ini adalah perjamuan, ya, yang diselenggarakan oleh Anak Allah di bumi ini, ya toh. Nah, tadinya itu kerajaan Daud akan didirikan, tetapi mereka tidak mau datang, ya, banyak alasan. Akhirnya Tuhan alihkan ini kepada bangsa-bangsa yang non Yahudi. Ini sebenarnya adalah jemaat lokal. Tahukah pendengar sekalian bahwa di dalam jemaat lokal itu tiap minggu kita ini ada pesta rohani, ya, ada pesta yang luar biasa. Tahukah Anda bahwa di Grave itu, ya, makanan rohaninya sedemikian lezat gitu. Mari datang, saya mengundang Anda. Saya mengundang, saya gembala dari Gereja Baptis Independen Alkitabiah Grave di Sunter di sini, mengundang Anda. Mari datang, ya, mari datang, ya. Nah, tapi seringkali kita mengundang orang, ya, dia penuh dengan alasan. Baru beli ladang lah. Itu mirip-mirip kalau sekarang ini baru buka toko lah, atau perusahaannya baru mulai lah, masih mau konsentrasi untuk memajukannya lah, dan lain sebagainya, ya. Katanya baru ini beli lembu lah, ya, 5 pasang lah, baru pabriknya baru selesai dibangun lah, dan lain sebagainya, ya toh, mau dicobalah, tes run lah, dan lain sebagainya, ya toh. Nah, ada juga, ya, baru kawin lah katanya, ya. Wah, yang baru kawin masih muda lah, dan lain sebagainya. Yang tua katanya saya sudah tua lah. Yang muda bilang saya masih muda lah. Wah, ini semuanya pada nggak mau datang. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di mana-mana di seluruh muka bumi ini, ya, orang-orang yang miskin, ya, orang-orang yang cacat, ya, orang-orang yang, ya, tidak memiliki apa-apa kebanggaan, ya, artinya sesuatu yang menyebabkan timbul kesombongan. Orang-orang demikian lebih gampang menerima Injil. Itu fakta,
Ya, itulah sebabnya Tuhan Yesus pernah berkata juga bahwa ya, orang kaya masuk surga seperti onta masuk lubang jarum. Unta lo ya, unta masuk lubang jarum. Itu mau berapa besar jarumnya? Kelompok liberal lalu menafsirkan bahwa di pintu gerbang itu ada pintu kecil yang disebut lubang jarum segala macam. Itu karena orang liberal pikir dia bakalan masuk ya, dia akan lewat pintu itu. No. Kalau itu yang dimaksudkan oleh Tuhan, murid-murid tidak perlu gempar mendengar itu. Tetapi Alkitab mencatat bahwa ketika murid-murid mendengar kata Tuhan Yesus itu, maka gemparlah mereka, katanya. Lalu mereka bilang, kalau begitu siapa bisa masuk? Justru ini membuktikan bahwa yang Yesus maksudkan dengan lubang jarum itu betul-betul jarum gitu ya. Yang jangankan ontanya bisa masuk, bulunya aja susah masuk ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bersyukurlah kalau Anda kaya, kemudian Anda bisa percaya kepada Tuhan. Atau tadinya Anda orang yang sudah percaya kepada Tuhan, pelan-pelan jadi kaya gitu. Oh, lebih bersyukur lagi ya. Berarti ya Anda tumbuh di dalam Tuhan. Kekayaan Anda tumbuh di dalam Tuhan. Sungguh adalah satu kasih karunia. Dan katanya orang-orang ini datang dan tempatnya masih banyak, masih penuh. Oleh sebab itu Tuhan bilang, ya kalau gitu bawa lagi sebanyak-banyaknya. Nah, di jemaat lokal kita ada pesta rohani. Jemaat yang benar, jemaat yang baik, firman Tuhan yang disampaikan selalu bermutu, ya selalu bagus ya. Karena itu pesta rohani. Karena kumpul berjemaat, kita membahas Alkitab, kita dengan sepenuh hati menyelami Alkitab, kita berpesta rohani sesungguhnya. Nah, ini yang terpenting. Jadi kalau datang ke gereja bukan pesta jasmani ya, itu pesta rohani. Pesta rohani harus diingat-ingatkan terus ini ya. Jadi katanya Tuhan bilang tidak ada seorang pun ya, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Wah, Tuhan menyindir Taurat ini ya. Ahli-ahli Taurat, orang Farisi, mereka tidak mau menerima. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, terus di perikop ayat 25 sampai ayat yang ke-35 katanya, pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ya, mengikuti dia. Ada yang ikut-ikutan, nggak ngerti mengapa ikut dia. Ada yang antara yakin dan tidak yakin bahwa dia itu juru selamat, bahwa dia itu Mesias, macam-macam lah gitu ya. Nah, akhirnya Tuhan Yesus berkata begini, jikalau seorang datang kepadaku, ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini mesti diluruskan ini ya. Jangan sampai orang Kristen kok jadi orang yang membenci orang ini. Begini, masalah kasih itu adalah masalah yang subjektif ya. Oleh sebab itu kita tidak boleh menilai si anu nggak ada kasih, si ini lebih kasih. Oh ya, ini orang yang menilai kasih orang ini orang yang sebenarnya tindakan ini tidak benar ya, saya katakan. Karena kasih itu sesuatu yang relatif dan subjektif ya. Misalnya seorang namanya A ya, dia tidak, saya menilai dia kurang kasih karena dia tidak memenuhi keinginan hati saya. Tapi orang lain menilainya sangat kasih. Mau apa? Ya, jadi kasih itu sesuatu yang sangat subjektif. Nah, kemudian yang kedua, kasih itu adalah sesuatu yang bersifat bandingan ya. Jadi mengasihi ya. Oke, saya mengasihi. Saya selalu berkata saya mengasihi wanita ibu-ibu di gereja saya, di jemaat saya. Tetapi ya jangan mereka iri kalau saya lebih mengasihi istri saya. Itu sesuatu yang wajar dan patut. Nah, kalau saya mengasihi pemuda-pemudi di gereja saya mengasihi, mengasihi ya, sangat mengasihi. Dibandingkan dengan pemuda-pemudi di luar sana, saya lebih mengasihi pemuda-pemudi di gereja saya. Itu tidak boleh ada orang marah, itu wajar ya toh. Tetapi di antara pemuda-pemudi saya lebih mengasihi anak saya. Itu juga wajar. Mereka tidak usah marah gitu. Kasih itu berjenjang gitu ya. Kasih itu berjenjang. Jadi begini, di dalam hal kasih mengasihi, kalau kasih itu diperebutkan
Ya, artinya kasih itu diperebutkan begini. Nah, kalau ada dua orang wanita memperebutkan kasih seorang laki-laki, ya, nggak bisa dua-duanya dapat yang the best, gitu ya. Nah, satunya kena ini di nomor dua kan. Maka yang di nomor satu kan itu merasa dikasihi, yang di nomor dua kan itu merasa saya ini dibenci, gitu, dibenci. Karena apa? Karena ini kasus perebutan, gitu. Jadi yang tidak mendapatkan perhatian yang utama itu menilai atau menyikapi bahwa yang bersangkutan membencinya, padahal nggak benci, ya. Mungkin ya baik juga dijadikan teman biasa saja, tidak dijadikan teman istimewa, gitu. Nah, tetapi yang bersangkutan bisa menjadi begini, wah, dia ini sudah benci sama saya. Akhirnya sejak saat itu mungkin cari-cari bagaimana, ya pokoknya akhirnya menjadi oposannya, gitu, menjadi lawan dan lain sebagainya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, inilah maksud Tuhan di sini, ya. Tuhan menuntut kasih kita yang utama. Tuhan menuntut kasih kita yang utama. Tuhan menuntut kita mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Kita dituntut untuk mengasihi Tuhan demikian. Nah, sementara itu kalau ada orang lain, biar bapak, biar ibu, biar istri, biar anak, biar saudara laki-laki, biar saudara perempuan, menuntut kita mengasihi mereka yang the highest, yang paling tinggi. Nah, sementara Tuhan menuntut kita mengasihinya juga yang the highest, yang paling tinggi. Nah, salah satunya pasti tersingkir, gitu. Salah satunya pasti tersingkir. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, yang tersingkir itu bisa dilihat sebagai, atau dia akan mengambil kesimpulan, saya telah dibenci. Anda bisa bayangkan misalnya seorang bapak, ya, menuntut anaknya, dia bilang begini, kalau kamu menjadi orang Kristen, mulai hari ini engkau bukan anak saya lagi. Sementara Tuhan Yesus bilang, marilah kepadaku kalau kamu mau diselamatkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Akhirnya dia pilih mengasihi Tuhan. Apa yang disimpulkan oleh bapaknya? Anak saya anak yang puhau, katanya. Anak saya anak yang durhaka, dia bilang, ya, tidak mengasihi saya lagi. Dengan kata lain, telah membenci saya. Masalah sikap ini sebenarnya masalah kata kasih, cinta, ya, ini ya, sayang, segala macam. Ini adalah sikap positif, ya. Kemudian benci, kemudian marah, segala macam. Ini sikap negatif. Sebenarnya perbedaannya ada perbedaan sikap positif sama sikap negatif. Lalu mengenai jenjang tingkatannya itu, ya, itu memang berjenjang-jenjang. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, seorang anak laki-laki, ya, dia merasa bapaknya lebih sayang Tuhan daripada sayang dia. Ya, kalau dia tidak memperebutkan kasih yang utama itu, wes oke-oke aja, ya. Seorang istri yang pintar berkata kepada suaminya, ya toh, dia akan bilang begini, ya, kasihilah Tuhan nomor satu dan mengasihi saya nomor dua. Itu istri yang penuh bijaksana. Kasihilah Tuhan nomor satu, kasih kepada saya nomor dua. Suami juga berkata kepada istrinya demikian, kasihilah Tuhan nomor satu, kasih kepada saya nomor dua. Jangan berebut kasih dengan Tuhan, ya. Jangan menjadi pesaing Tuhan, gitu. Ada perempuan bodoh, saya katakan, aduh, saya dalam pelayanan saya ketemu banyak yang begitu, yang menuntut suaminya begini, kasih saya nomor satu, bahkan melarang suaminya ke gereja. Akhirnya suaminya tidak pergi ke gereja, tapi pergi ke nightclub. Saya bilang ini orang tidak ada hikmat di kepalanya, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, yang punya hikmat itu akan berkata kepada suaminya, kasihilah Tuhan nomor satu, saya nomor dua, nggak apa-apa, ya toh. Dan bahkan kalau jam kebaktian tiba, dia mesti ingatkan suaminya, ayo dong ke gereja, ya, ke gereja. Saya tidak perlu apapun, engkau tidak perlu belikan saya emas, perak, intan, berlian. Yang penting hari Minggu pagi kamu ada di gereja, di situ. Saya mau engkau duduk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di manakah kita temukan orang sebijaksana itu, ya?
Di sini Tuhan Yesus bahkan bilang apa? Bukan hanya membenci yang itu, membenci nyawanya sendiri. Jadi bahkan kita tidak boleh mengasihi nyawa kita lebih dari mengasihi Tuhan. Ya, tidak boleh mengasihi nyawa kita lebih dari mengasihi Tuhan. Kemudian barang siapa yang memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Mengasihi Tuhan lebih dari nyawa, itu namanya siap mati. Siap mati itu sama dengan pikul salib. Orang yang pikul salib itu adalah orang yang dihukum mati. Jadi orang yang mengasihi Tuhan lebih dari nyawanya adalah orang yang siap mati setiap saat. Oh, siapkah Anda mati bagi Tuhan? Ya, siapkah Anda mati bagi Tuhan? Ya, siapkah Anda mati bagi Tuhan? Nah, berikutnya Tuhan Yesus memberikan 2 perumpamaan untuk menggambarkan itu. Oke, kita diberikan terang-terangan bahwa barang siapa yang menjadi murid Tuhan, dia harus siap mati. Ya, dia harus siap. Jadi murid loh. Jadi murid itu artinya apa? Jadi murid itu artinya belajar terus menerus, artinya mengikuti perintah Tuhan, memberitakan Injil. Maka ya, dia harus tahu harganya. Dia harus tahu harganya. Di sini seperti orang yang membangun gedung. Ya, sebelum memulai membangun, dia harus hitung-hitung harganya. Nah, sebelum kita menjadi murid Tuhan, silakan hitung-hitung. Barang siapa yang kehilangan nyawanya karena Tuhan, justru dia akan memperolehnya. Dan barang siapa yang mempertahankan nyawanya, justru dia akan kehilangannya nyawanya. Hitung-hitung aja, menangan mana gitu. You mau masuk surga atau you mau tinggal di dunia ini dan kemudian pergi ke neraka? Hitung-hitungan saja. Seperti seorang membangun gedung. Dan katanya, ya hitung-hitungan juga ya. Sudah tahu resikonya apa? Seperti orang pergi berperang. Ya, saya tahu resikonya apa. Kalau saya punya tentara 10.000, orang datang dengan tentara 20.000, oh ya oke, saya tahu resikonya apa. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, barang siapa yang ingin menjadi murid Tuhan, dia harus tahu ada resiko, ada harga yang harus dibayar. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kebenaran itu harganya mahal loh. Kebenaran itu. Coba kalau Anda baca ya, Amsal 23 ini ayat yang nggak boleh dilupa ini. Amsal 23 gampang sekali hafalnya. 23 Amsal ya. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya ya. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian ya. Oh, rupanya kebenaran perlu dibeli. Iya, karena untuk dapatkan kebenaran kita perlu naik kendaraan ya toh, apalagi tempatnya jauh ya, banyak lagi urusan ya toh, ada banyak yang mesti dikorbankan ya. Jadi inilah harganya harus kita hitung. Lalu Tuhan bilang apa? Katanya, garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, ya maka nggak ada guna lagi ya membuangnya. Dan kalau kita tidak menjadi murid Tuhan yang asin, ya tidak menjadi murid Tuhan yang sungguh-sungguh mempertahankan ini kebenaran Tuhan dengan siap membayar segala harga, kita tidak menjadi garam yang sungguh asin. Kita akan menjadi garam yang tawar. Nah, keasinan dan tawarnya garam itu yang menentukan itu adalah zeal, adalah semangat, adalah kasih kita kepada Tuhan dan kesiapan kita berkorban kepada untuk Tuhan. Itulah yang menentukan seberapa asinnya garam itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Kita selesai di sini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu di tangan kami, sehingga kami dapat merenungkannya, kami dapat mempelajarinya. Dan kiranya Tuhan, biarlah hidup kami tiap-tiap hari, kami mulai dengan mempelajari firman-Mu. Puji hormat kami naikkan padamu Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pendengar yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, kalau Anda ingin melayani Tuhan, mau jadi murid Tuhan, yang paling gampang saja, SMS kasih tahu teman Anda, atau telepon atau apa saja. Kasih tahu, mari kita belajar firman Tuhan. Saya kembalikan ke studio. Silakan.